البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin bagian dan juga rinciannya secara globalnya sudah kami sebutkan pada tulisan atau sudah kami gambarkan. Sekarang kita akan membaca di sini, kita baca cepat diiringi faedah-faedah yang mungkin belum tersebutkan, nanti ana tuliskan di sini barakallahu fikum sebagiannya. Qala al-mu'allif asbahullah faslun fi mawani'is sarfi. Pasal yang baru seputar larangan-larangan di tanwin dan juga di kasrah, karena as-sarf itu tanwin maknanya. Al-ismu alladhi la yansarif fihi 'illatan min 'ilalit tis'in aw wahidah taqum maqama 'illatain. Masyaallah. Isim yang tidak ditanwin, ismu alladhi la yansarif wa alladhi la yaqbal tanwin wal kasrah. Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah itu adalah isim yang dalamnya ada dua sebab. Dari sebab-sebab yang 9. Sudah kami gambarkan kemarin ya. Dari sebab-sebab yang 9. Naam. Awahidah taqumu maqama al-illatain. Awahidah taqumu maqama al-illatain. Atau sebabnya cuma satu, tapi satu ini menduduki dua sebab. Ada berapa kemarin? 3. Sighah mutal jumu', alif tatsnis maksurah, alif ta'nis mamdudah. 3 itu. Satu illah menduduki dua illah. Paham insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Wal ilal tis'. Dan sebab-sebab yang 9 itu apa saja? Ya, al-jam'. Perhatikan cara memahaminya. Al-jam' di sini sighah mutal jumu' maksudnya. Al-jam' sighah mutal jumu'. Naam. Kedua, wa wazn fi'il. Ketiga, wal adl. Keempat, ta'nis, kalimat ta'rif, ta'rif itu alamiah maksudnya. Ta'rif itu alamiah ya maksudnya ya. Kemudian yang keenam, wa tarkib, tarkib masdhi. Ketujuh, al-alif wan nun zaidatan, ziyadah alif wan nun. Yang kedelapan al-ujmah, al-ujmah ma'ruf. Yang keenam, yang kesembilan wasifah, itu keliru, 8 lagi itu, ganti yang ke-9. 9 wasifah, sifat itu wasfiyah. Sifat itu apa? Wasfiyah. Naam. Ini terkumpul pada pantun. Nanti pantunnya itu hafal barakallahu fikum. Di sini cuma potongannya. Ada potongan di sini. Ya jama'uha qaulus syair, terkumpul pada ucapan penyair. Ijma' wazin adilan an-nits ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Sebelum ana tuliskan pantunnya yang lengkapnya biar nanti tambah paham, antum lihat itu. Jumlahnya dihitung. Ijma' sighah mutal jumu', wazin fi'il, adilan adl, an-nis ta'nis, bi ma'rifah alamiyah, raqib tarkib masdhi, wazid ziyadah alif nun, ujmatan al-ujmah, fal wasfu wasfiyah, 9 total. Paham? 9 tersebut dikenal dengan sebab-sebab 9. Paham ya? Sebab-sebab yang 9 yang menghalang-halangi isim tidak boleh apa? Yang menghalang-halangi isim dari tanwin dan kasrah. Paham? Kalau pantunnya sempurnanya adalah apa? Mawani'us sarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala. Itu tambahannya atas nanti. Mawani'us sarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala. Ijma' wazn adilan an-nas ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Jadi penghalang-penghalang tanwin itu ada 9. Jadi situ sudah ada pantunnya, potongannya, sempurnanya ini. Mawani musarfi tis'un. Mawani usarfi tis'un in aradta biha. Mawani usarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabika amala. Ini baru pantun yang ada di situ. Artinya apa? Mawani usarfi tis'un in aradta biha, penghalang-penghalang tanwin dari 9 jika kamu mau. Jika kamu mau mengetahuinya. Aunan sebagai bentuk membantu, menolong. Litablugha fi i'rabikal amal, agar sampai di dalam apa? Di dalam na'am barakallahu fikum i'rabmu. Paham ya? Agar sampai angan-anganmu di dalam mengi'rab. Paham?
Apa itu 9? Ijma', wazin, adilan, anis, bima'rifatin, raqib, wazid, ujmatan, fal wasfu qad kamula. Mafhum? Kalau antum menghafal sempurna sama ini bagus. Tapi kalaupun ini antum enggak hafal, yang penting antum hafal situ. Karena apa, tercakup padanya itu 9 apa sebab. 9 sebab, isim tidak boleh tanwin, tidak boleh di kasrah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi, fal jam'u, maksudnya apa jama' itu? Syartuhu an yakuna ala shighah mutal jumu'. Nah, tak jelaskan untuk dengarkan baik-baik ya. Shighah mutal jumu'. Orang bertanya-tanya apa shighah mutal jumu'? Shighah itu bentuk, muntaha itu paling terakhir, jumu' itu jama'. Jadi shighah mutal jumu' itu bentuk terakhir daripada jama'. Bihaitsu annahu la yujma' jam'at taksir maratan ukhra. Belum. Dari sisi shighah mutal jumu' ini tidak bisa dijamak taksir lagi untuk yang berikutnya. Paling terakhir sudah. Paham ya? Sampai-sampai disebutkan li annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyah, karena sudah mencapai puncak jamak. Paham ya? Nah, jadi shighah mutal jumu' ini kenapa dinamakan shighah mutal jumu'? Li annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyah. Nah, barakallahu fikum, karena sudah sampai tingkatan jamak yang paling terakhir. Paham ya? Jadi nanti faedahnya, nah barakallahu fikum, ini mungkin enggak bisa selesai sekarang yang ini yang Mamnu Sarfi, tapi yang penting ada faedah yang tertulis nanti ya. Ada faedah yang tercatat. Nanti antum, nah barakallahu fikum, tinggal tulis. Nah, atau diakhirkan nanti aja ya, baca dulu. Jadi shighah mutal jumu' ini bentuk terakhir daripada jamak. Ya, tidak bisa lagi dijamak setelahnya. Kalbun, anjing, jamaknya kilabun. Setelah kilabun masih bisa aklubun. Setelah aklubun paling terakhir apa? Setelah aklubun, akalibu, setelah itu enggak bisa lagi. Nah, akalib ini shighah mutal jumu'. Cuman memiliki 2 timbangan. Timbangan ini yang perlu antum hafal. Mafa'ilu sama apa? Mafa'ilu, dah. Timbangan itu antum hafal. Paham ya? Timbangan tersebut antum hafal. Naam. Kita baca dulu. Wa hiya shighah mafa'il nahwu masajid wa darahim wa ghanaim. Masajid jamak masjid, darahim jamak dirham, ghanaim jamak apa? Ghanimah. Jangan kambing. Kalau kambing aghnam. Paham ya? Ghanamun aghnam, al ghanaim jamak dari ghanimah. Nah, walaupun terkadang maghanim jamaknya ya, bisa ghanaim juga. Mafhum soal ini Abdul Aziz? Mafhum? Ya, na'am. Jadi kesimpulannya, shighah mutal jumu' ini nanti yang antum hafal. Pertama, definisinya. Kedua, kenapa dinamakan shighah mutal jumu'? Ketiga, antum harus tahu apa sih shighah mutal jumu' ini? Timbangannya apa? Nanti anak tuliskan insyaallah taala, sekarang baca dulu. Kata beliau yang berikutnya au mafa'il. Mafa'il pertama, kedua mafa'il. Nahwu masabihu, maharibu, dananiru. Ya, ingat-ingat. Ini beda dengan yang pertama, timbangannya mafa'ilu. Apa kemarin kaidah yang bisa dikatakan aghlabiyahnya? Kullu ismin mu'rabin idza kana qabla akhirih harfan min hurufil illah idza jumi'a bi jam' at-taksir kana ala wazn mafa'il. Setiap isim mufrad yang sebelum akhirannya salah satu huruf illah, maka ketika hendak dijamak taksir pasti sering yang ngikutin timbangan mafa'il. Jelas sudah, antum lihat itu. Masabih mufradnya apa? Misbahun. Sebelum akhirnya huruf illah bukan? Naam. Maharib sebelum akhirnya apa? Mufradnya apa? Mihrab. Mihrab sebelum akhirnya alif juga. Dananir. Dananir sebelum akhirnya apa mufradnya? Ibrahim. Alif juga kan? Dinar. Alif kan? Jadi benar kaidah tadi itu bisa dikatakan walaupun bukan muttaridah, tapi kaidah aghlabiyah. Nanti anak tuliskan juga kaidah aghlabiyahnya biar kita bisa bedakan, Ustaz. Ini gimana ya caranya kok bisa bedakan, kok ini kok enggak boleh masabih, maharib, dananir, kok enggak boleh, kok harus mafa'il, dananir, masamih, maharib. Yang ini kok masajid. Kenapa enggak boleh masajid? Kaidahnya tadi itu. Lihat isim mufradnya. Kalau isim mufradnya sebelum akhirannya itu huruf illah, kaidah aghlabnya pasti kalau dijamak taksir timbangannya mafa'il. Contohnya apa kemarin? Contoh yang lain. Uslubun. Uslub mufradnya uslubun trik, tata cara. Nah, uslubun sebelum akhirnya huruf illah enggak, Bang?
wawu. Kalau dijamak asalibu. Sikin. Atau tahu sikin Yusuf? Apa itu? Pisau. Sikinun sebelum akhirnya huruf ilah bukan? Ayo apa itu? Ya. Ketika dijamak sikinun sakakinu. Miskin. Miskinun orang miskin. Miskinun sebelum akhirnya huruf ilah enggak? Bang Musleh? Huruf ilah. Berarti kalau jamak apa? Masakinu. Paham belum? Nah, seperti itu. Itu kalau dijamak. Kalau dijamak dengan sighah mutal jumu' ini maksudnya ya. Nah, wa illa itu kaidah itu bukan setiap isim yang seperti itu harus jamak seperti itu enggak. Kalau dijamak dengan sighah mutal jumu' ini, jamak taksir sighah mutal jumu' ini, maka timbangannya mafa'il. Kalau dijamak taksir yang lain ya bisa juga fakirun. Fakir sebelum akhirnya huruf ilah, tapi enggak ada kemudian kita timbang dengan fakir, enggak ada gitu. Paham ya? Tapi apa fuqara? Maksudnya kalau ditimbang dengan sighah mutal jumu' ini seringnya isim mufrad yang sebelum huruf akhirnya huruf ilah, nah barakallahu fikum, itu seringnya mengikuti timbangan mafa'ilu. Naam. Kata beliau, wa hadhil illah hiya al-illah al-ula. Ini illah yang pertama. Minal illatain allatain, dari dua sebab yang kull wahidatin minhuma, yang masing-masing sebab tersebut tamna' sarf, itu menghalang-halangi tanwin wahdah dengan sendirinya. Wa taqum maqaman illatain, dan dia menempati kedudukannya apa? Menempati dua sebab, yaitu sighah mutal jumu'. Enggak perlu wasfiyah wala alamiyah. Antum tambahkan alamiyah keliru, tambahkan wasfiyah keliru. Cukup al-alamiyah ma'a ta'nits, al-wasfiyah ma'a kadza, itu dua. Kalau yang dua-dua, yang satu-satu. Sighah mutal jumu' satu saja. Mahum isa? Jadi kalau antum tanya, masajid kenapa enggak tanwin masajid? Karena alamiyah ma'a sighah mutal jumu', gagal paham. Paham belum? Kalau tanya kenapa masajid kok dilarang ditanwin? Karena sighah mutal jumu', dah cukup itu aja. Satu ilahnya, menduduki dua ilah. Paham? Sebabnya satu saja, menduduki dua sebab, kuat dia. Nah, mafhum soal ini ya? Mafhum betul? Nah, berikutnya. Jadi nanti faedah yang ini ingatkan, faedah ini nanti mengenal definisi, karena definisi penting, definisi. Kemudian mengenal kenapa dinamakan sighah mutal jumu'. Kemudian barakallahu fikum mengenal kaidah yang disebutkan tadi itu, isim mufrad yang sebelum huruf akhirnya huruf illah, maka ketika dijamak dengan sighah mutal jumu' ngikuti timbangan mafa'il. Tiga itu nanti diingatkan, tak tulis ini. Barakallahu fikum. Tambah dulu. Berikutnya, wa amma wazn fi'il. Adapun timbangan fi'il. Fal muradu bihi, yang diinginkan dengannya, an yakuna al-ismu ala wazn khasin. Hendaknya isim tersebut mengikuti timbangan khusus, kasyammara. Syammara timbangannya apa? Fa'ala. Khusus enggak ini? Khusus, fa'ala. Masmuka ya akhi ismi syammar. Ridja syammaru, ra'aitu syammara, marartu bisyammara. Karena syammar fa'al timbangan khusus untuk fi'il. Bitasydidil mim, syammara. Wa durib bil bina'il maf'ul. Nah, ini juga khusus ini. Masmuka ya akhi ismi kutil. Itu terus ya contohnya kutilnya. Nah, ja'a kutilu, ra'aitu kutila, marartu bi kutila. Kenapa? Karena nama tersebut alamiah ma'a wazn fi'il. Timbangannya khusus. Apa? Fa'il. Mafhum? Naam. Atau contoh yang lain. Masmuk ya akhi ismi durid. Durid namanya, durid. Ya, berarti apa? Ja'a duritu, ra'aitu durita, marartu bi durita. Paham ya? Naam. Ada namanya lagi. Masmuk ya ismi sumi. Masmuk sumi. Berarti sumi'u, sumi'a, sumi'a. Paham ya? Karena timbangan khusus fi'ilnya jadi patokan ini. Naam. Mohon salah Bang. Masmuk ya ismi jurih. Rija'a jurihu, ra'aitu juriha, marartu juriha. Seperti itu. Naam. Wan talaqa. Kalau intalaqa ini ada timbangan khusus nanti. Intalaqa, naam, ini juga timbangan khusus. Wan talaqa wa nahwah. Intalaqa dan jenis semisalnya minal af'al al-madhiyah al-mabdu'ah bi hamzatul wasl. Dari kalangan fi'il-fi'il madhi yang diawali dengan hamzah wasl, intalaqa, in fa'ala, ya, in faraja. Nah, itu ingat-ingat, idza summiya bi syai'in min dzalik, kalau ada orang namanya seperti itu masuk dalam apa? Al-alamiyah wa wazn fi'il. Cuman berubah nanti. Hamzah wasalnya berubah menjadi hamzah qata' kalau sudah jadi nama. Paham belum? Contohnya gini.
Nanti kita cek dulu syarahnya, kalau tidak salah sebutkan syarahnya itu kalau fi'ilnya awal mulanya ditambahnya apa? Awal mulanya ini hamzah wasl. Nanti kalau jadi nama langsung hamzah qata'. Contohnya ini. Infaraja. Namanya masmuk ya, ismi anfaraj. Karena hamzahnya berubah hamzah wasl, qata' nanti nama. Infaraja jadi apa jadi? Anfaraj. Jadi jaa anfaraju, ra'aitu anfaraja, dhahabtu ila anfaraja itu. Oke, hamzah wasalnya di hamzah qata' kalau jadi nama. Paham belum? Ya na'am seperti itu. Jadi kalau intalaqa berarti apa? Antolak. Masmuk ismi antolak. Jaa antolaqu, ra'aitu antolaqa, martu bi antolak. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Untuk wazn fi'il ini enggak panjang lebar ya pembahasannya, cuman ngikutin timbangan khusus untuk timbangan fi'il. Aw yakun fi awalhi ziyadah ka ziyadatil fi'il. Atau nama tersebut yang ngikuti timbangan fi'il tersebut di awalannya ada tambahan seperti tambahan fi'il. Apa maksudnya? Huruf mudhara'ah, ingat-ingat. Huruf mudhara'ah itu kan huruf tambahan. Ana itu, anita, na'ti, atina. Paham ya? Nah, na'aitu, na'ti, atina, anita. Itu semuanya kumpulan huruf mudhara'ah. Paham ya? Adhabu, nadhabu, tadhabu, yadhabu. Awalannya itu huruf mudhara'ah namanya. Nah, ketika ada nama di awal nama tersebut ada tambahan seperti tambahan fi'il, wa huwa musyarak lil fi'il fi waznih, dan dia itu sama-sama timbangannya dengan fi'il, ka Ahmad wa Yazid wa Taghlib wa Narjis. Antum lihat itu. Ahmad awalannya hamzah bukan? Hamzah huruf mudhara'ah. Kemudian apa? Yazid awalannya ya bukan? Ya huruf mudhara'ah. Yang kedua Taghlib, yang ketiga Taghlib. Taghlib awalannya ta bukan? Ta huruf mudhara'ah. Yang keempat Narjis. Narjis awalnya nun kan? Nun huruf mudhara'ah bukan? Naam, berarti kalau ada nama seperti ini tidak boleh tanwin. Masmuk ya ismi Narjis. Ja'a Narjisu, ra'aitu Narjisa, maratu bin Narjisa. Mau masalah ini? Karena namanya diawali dengan huruf mudhara'ah. Seperti awalan-awalan fi'il mudhari'. Mafhum soal ini? Bang Irsyad mafhum? Jadi kalau ada nama orang kok diawali hurufnya itu dengan huruf-huruf mudhara'ah, maka tidak boleh ditanwin dan ketika jar dengan fathah jarnya. Karena isim ladzi yang sharif. Nah, ilahnya apa? Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Lah ini Ahmad bin Yazid. Yazid timbangannya apa Ustaz? Yazid timbangannya yaf'il. Lah kok bisa berubah? Awal mulanya seperti ini. Yazid itu yaznidu. Ingat-ingat kaidahnya. Yaznidu. Timbangannya apa orang Yazid ini? Yusuf? Yaf'ilu. Tapi kenapa jadi Yazid? Antum lihat. Z huruf apa? Huruf sahih. Ya huruf apa? Huruf illah. Di dalam kaidah Arab, huruf sahih itu lebih berhak mendapatkan harokat daripada huruf illah. Karena lebih berhak tersebut dinakal namanya. Nakal, dipindah harokatnya. Nah, yang dia ini dipindah ke Z, sukunnya pindah ke ya, seperti ini. Jadi Yazid. Paham? Paham Bang? Asli yaznidu. Nah. Barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi kesimpulannya untuk yang wazn fi'il ini, al-alamiyah ma'a wazn fi'il ini yaitu apa? Nama-nama yang diawali dengan apa pertama? Pertama diawali dengan huruf-huruf mudhara'ah, enggak boleh tanwin nama orang. Yang kedua, yaitu nama orang yang ngikutin timbangan fi'il secara khusus. Mohon salah ya. Nah, timbangan fi'il secara khusus itu ada dua perkara dalam wazn fi'il. Sekarang untuk yang adil ini, penting yang adil ini karena banyak orang yang mungkin ada kebingungan. Untuk masalah adil ini ada dua. Imma alamiyah, imma wasfiyah. Paham ya? Kalau yang wazn fi'il tadi itu, yang beliau sebutkan cuma apa itu? Antum lihat. Yang disebutkan cuma na'am alamiah saja. Wasfiyah juga ada, wasfiyah wazn fi'il itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang al-wasfiyah ma'a wazn fi'il juga ada. Cuman beliau tidak menyebutkan di sini atau nanti dimasukkan pada pembahasan tersendiri. Naam, naam, nanti dimasukkan pada pembahasan tersendiri. Jadi kita ikutin alurnya saja ya. Untuk masalah adil ini ada dua. Al-alamiyah ma'al adl, al-wasfiyah ma'al adl. Kita lihat. Wa ammal adl fa huwa khurujul ism an sighatil asliyah ma'ruf. Adl itu maknanya keluarnya isim tersebut dari bentuk aslinya. Keluarnya isim dari bentuk aslinya. Imma keluarnya ini pertama tahqiqan, benar-benar keluar dari bentuk aslinya. Imma takdiran. Takdiran itu diperkirakan.
Diperkirakan. Contohnya apa? Diperkirakan seperti Umar itu diperkirakan Umar itu apa? Keluar dari timbangan Amir. Diperkirakan aja itu. Paham belum? Karena enggak mungkin Umar itu al-alamiyah ma'al ujmah, enggak mungkin. Al-alamiyah ma'al wazn fi'il, enggak mungkin. Al-alamiyah ma'a tarkib masdar, enggak mungkin. Al-alamiyah ma' ziyadah alif wan nun, enggak mungkin. Al-alamiyah ma'al ujmah, enggak mungkin. Paham ya? Terus apa? Tinggal satu tuh alami mal adl itu loh, ditakdirkan. Diperkirakan berarti itu alami mal adl. Maksudnya bagaimana? Diperkirakan dia itu perubahan dari timbangan asli yaitu Amir. Amirun Umaru, Zafirun Zufaru. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum yang tahqiqan yang benar-benar berubah, ini wasfiyah. Imma tahqiqan ka uhadu wa mauhad wa suna'u wa masna wa sulasu wa maslas wa ruba'u marba'. Ingat-ingat. Al-wasfiyah mal adl kemarin ada berapa timbangan? 2 timbangan. Fu'alu sama maf'alu. Fu'alu sama maf'alu ini. Uhadu, mauhadu, suna'u, masna, sulasu, maslasu. Ya enggak? Naam. Ruba'u, marba'u. Ruba'u fu'alu, marba'u maf'alu. Mafhum? Timbangan aslinya apa? Timbangan asli yang antum hafal setiap hari itu wahidun 1, isnani 2, salah satu 3. Itu timbangan asli itu. Paham ya? Sehingga ketika keluar dari timbangan aslinya maknanya takror, pengulangan. Sulasu 3-3, ngerti kan itu? Paham ya? Nah, ruba'u 4-4. Aslinya gitu aslinya. Masna 2-2. Paham ya? Nah, sholatul laili masna. Salat malam itu 2-2. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maknanya takror di dalamnya itu. Karena berubah dari timbangan aslinya maknanya pengulangan. Kita lihat nanti kalau enggak percaya. Wa hakada ilal asyarah sampai 10. Sampai 10. Antum dengarkan baik-baik. Uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, sumanu, tusa'u, usharu 10. Itu yang fu'alu. Yang maf'al, mauhadu, masna, maslasu, marba'u, makhmasu, masdasu, masba'u, masmanu, matsa'u, ma'syaru. Paham ya? Itu namanya apa? Al-wasfiyah ma'al adl. Mahum akhi Yusuf? Berpindah dari timbangan asli. Timbangan asli yang mana? Yang antum hafal itu wahidun 1, isnani 2, salah satu 3, arba'atun 4. Itu kan timbangan asli. Nah, kita lihat biar tambah jelas lagi. Fa innaha ma'dulatun an alfadhil adad al-usul. Nah, barakallahu fikum mukarrarah. Maka sesungguhnya dia berpaling dari lafaz-lafaz bilangan yang inti, bilangan yang asli, mukarrarah yang diulang-ulang. Fa aslu ja'al qaumu uhadu ja'u wahidan. Satu-satu ya enggak? Artinya uhadu satu-satu gitu loh. Aslinya apa? Wahid itu timbangan aslinya wahidan. Paham? Naam, ja'al qaumu uhada. Telah datang kaum uhadu. Uhada ya, ini sebagai hal ya. Takdirnya ja'u wahidan. Satu-satu. Wa qad aslu mauhad. Seperti itu pula asli mauhad. Paham ya? Asli mauhad. Mauhad juga satu-satu, wahidan. Wa aslu ja'al qaum masna ja'u isnain. Ma'ruf insyaallah, mafhum insyaallah ya. Maknanya mukarrar ya. Mafhum insyaallah isnan. Mafhum jadi masna artinya apa? 2-2. Uhadu artinya apa Hamzah? 1-1 seperti itu. Nah, terulang. Wa qadha fil baqi seperti itu. Mafhum insyaallah Bang? Itu yang hakiki, perubahannya nampak. La takdiri bagaimana? Imma takdiran kal a'lam allati 'ala wazn fu'al. Seperti nama-nama yang timbangannya seperti fu'al, Umar, Zufar, Zuhal. Paham ya? Nah, itu semuanya tidak oleh tanwin. Ja'az Zumaru, Ja'az Zuhalu, Ja'az Zufaru, Ja'a Umaru, ka Umar, wa Zufar wa Zuhal. Terus bagaimana kok bisa takdir nih? Karena enggak cocok kalau antum gabungkan dengan alamiah ma tarkib masdar, enggak cocok. Alamiah ma ta'nis juga bukan. Alamiah ma wazn fi'il bukan juga. Alamiah ma ziyadah wal nun bukan juga. Alamiah mal ujmah juga bukan. Tinggal satu tok, alamiah mal adl. Ditakdirkan dengan adl karena enggak ada yang lainnya yang cocok gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Fa inna lamma sumi'at mamnu'atun min as-sarfi, maka lafaz-lafaz tersebut ketika didengar dilarang untuk tanwin wa laisa fiha illah zahirah, dia tidak memiliki sebab yang nyata yang nampak, ghairul alamiyah, selain alamiyah. Akhirnya setelah alamiyah bagaimana? Qaddaru fiha al-adl.
Mereka memperkirakan, menakdirkan dengan adl, berarti alamiah mal adl. Wa annaha ma'dulatun an Amir wa Zafir wa Zahil. Ma'ruf insyaallah ya. Kesimpulannya dari timbangan fa'il menuju fu'al, dah itu aja. Jadi al-alamiah mal adl min fa'ilin ila fu'al, itu yang antum hafal. Fa'ilin fu'al. Fa'ilun fu'alu. Amirun Umaru. Zafirun Zufaru. Mafhum insyaallah ini? Mafhum? Ya, timbangan fa'ilun jadi apa? Fu'alu. Paham ya? Zafirun Zufaru. Amir itu kan tanwin enggak Amir? Tanwin Amirun. Ketika diubah menjadi fu'alu, Umaru, enggak tanwin itu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum soal ini ya? Nah, dipahami baik-baik ya? Nah, jadi kesimpulannya al-alamiyah mal adl itu karena keluar dari timbangan aslinya, dan wasfiyah mal adl itu juga keluar dari timbangan aslinya. Cuman kalau wasfiyah mal adl dua timbangan. Apa tadi? Fu'alu sama maf'alu. Tapi kalau al-alamiyah mal adl itu berpaling dari timbangan fa'il menuju fu'al. Mafhum soal ini Ibrahim? Na'am. Isa bisa dimafhumi? Bisa dipahami? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Ini juga mudah, apa tadi lagi? Amma ta'nis fa huwa ala thalathati aqsam. Amma ta'nisu fa huwa ala thalathati aqsam. Adapun ta'nis terbagi menjadi tiga. Ta'nisun bil alif, wa ta'nisun bil ta', wa ta'nisun bil ma'na. Masyaallah. Adapun ta'nis terbagi menjadi tiga. Dengan alif, dengan ta', dengan makna. Kita lihat apa maksudnya. Fa ta'nis bil alif, ta'nis dengan alif yumna sarf mutlaqan. Dia dilarang ditanwin secara mutlak. Ta'nis bil alif ini. Alif apa namanya? Alif ta'nis mamdudah, maksurah itu loh. Paham ya? Nah. Sawa'un kanatil alif maksuratan, baik alif maksurah bengkok, kahubla wa marda wa dzikra. Ingat timbangannya berapa kemarin? 3. Ya. Fu'la, fa'la, fi'la. Ya enggak? Fa'fi'fu. Fa'fi'fu. Ya, fa'la, fi'la, fu'la. Hubla, marda, dzikra. Itu antum lihat sendiri tuh. Tinggal hafal timbangan, ketemu gitu loh. Paham ya? Untuk alif ta'nis maksurah berapa timbangan Ibrahim? 3 saja, apa itu? 6, 3 timbangan. Aukar tamdudatan, atau alif ta'nis mamdudah. Ada berapa timbangan kemarin alif ta'nis mamdudah? 3, apa itu? Fa'la'u, af'ila'u, fa'la'u sudah, af'ila'u sudah. Satu lagi. Apa? Fu'ala'u. 3 itu. Fu'ala'u, muzara'u, nudara'u, fa'la'u, warna-warni itu. Ya enggak? Safra'u, hamra'u, zarqa'u, bayda'u, khadra'u. Paham ya? Kalau af'ila'u, aghniya'u, asriya'u. Mahum salah ya? Mahum. Nah, timbangannya dihafal, Bang. Timbangannya dihafal. Timbangannya cuman nah barakallahu fikum 3 tadi. Af'ila, fu'ala sama fa'la. Naam. Kita lihat kasahra wa hamra. Sahra, hamra, fa'la, fa'la. Wa Zakaria. Zakaria berarti masuk dalam apa ini? Zakaria. Wa asya. Asya fa'la. Kalau Zakaria, kalau Zakaria dia masuk dalam timbangan tapi masuk dalam definisi nanti. Paham ya? Kan dia punya definisi alif ta'nis mamdudah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, yaitu yang apa? Yang hamzahnya itu jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Jatuh setelah alif, yang alif terletak setelah 3 huruf atau lebih. Paham ya? Hamzahnya di situ jatuh setelah alif, yang alifnya nah barakallahu hendaknya hamzah tersebut jatuh setelah alif, yang alifnya jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Kalau alifnya jatuh sebelum, kalau jatuh setelah 2 huruf tanwin binaun. Kalau jatuh setelah 1 huruf tanwin maun. Paham ya? Syaratnya apa? Alifnya tersebut jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Alifnya itu. Paham ya? Anda lihat Sahra berapa huruf sebelum alif? 3. Zakaria sebelum alif berapa huruf? 4. Asya sebelum alif berapa huruf? 6, 3. Paham belum? Jadi syaratnya ayyakunal alifu
waqi'an ba'da salasati ahruf aw aksar. Alifnya itu loh. Jatuhnya setelah 3 huruf atau lebih. Kalau jatuh setelah 2 huruf, lihat setelah 2 huruf. Tanwin, binaun. Alifnya jatuh setelah huruf 1, 2, setelah 2 huruf. Paham belum? Samaun, tanwin. 1, 2. Paham belum? Ma'un, tanwin. 1 tok. Paham belum? Syaratnya harus jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa antakuna al-alifu zaidatan. Harus tambahan alifnya, enggak boleh alif asli. Harus tambahan. Berarti nanti kalau asli, nah barakallahu fikum lain lagi pembahasannya, harus tambahan. Wa hadhil illah hiya al-illah tsaniyah min al-illatain alatain. Kullu wahidatin minhuma tamna' as-sarf wahdaha wa taqum maqam al-illatain. Ini illah yang kedua. Illah yang kedua yang apa? Yang dia itu satu illah tapi menduduki 2 illah, yaitu alif ta'nis mamdudah. Sama apa tadi? Alif ta'nis maksurah 2 sudah, berarti totalnya 3. Sighah taljumu, alif ta'nis al-maksurah, alif ta'nis al-mamdudah, 3 itu. 3 itu satu illah tok, menduduki 2 illah. Yang lainnya 2 semuanya. Alamiyah ma'akada, wasfiyah ma'akada. Kalau alamiah bersama berapa kemarin? 6. Kalau wasfiyah bersama berapa kemarin? 3. Wasfiyah ma'a wazn fi'il, wasfiyah ma'a ziyadah alif nun, wasfiyah ma'al adl 3 tok. Kalau alamiah sama 6. Alamiah ma'a wazn fi'il, alamiah ma'al adl, alamiah ma'a ta'nits, alamiah ma'a tarkib masdi, alamiah ma'al ujmah, alamiah ma'a apa? Ziyadah alif nun. Paham ya? Ingat-ingat itu ya. Tapi kalau yang satu illah tok 3 saja. Sighah taljumu, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Na'am barakallahu fikum. Wa amma ta'nis bit ta' fa yamna as-sarf. Fayumna as-sarf ma'al alamiyah. Adapun ta'nis dengan ta', maka dia nanti nah barakallahu fikum atau tanwinnya dilarang bersama alamiyah. Dilarang tanwin bersama alamiyah, enggak bisa sendirian ta'nis. Harus bersama alamiyah. Paham belum? Nah, seperti itu. Sawa'un kana alaman li mudzakkarin ka Talhah aw li muannatsin ka Fatimah. Baik dia itu alam mudzakkar seperti Talhah atau alam untuk muannas untuk perempuan Fatimah. Paham belum? Ini namanya alamiyah ta'nis. Dan ta'nis terbagi menjadi berapa kemarin? Ta'nis kan ada 2 tadi. Ta'nis bil alif sama ta'nis bil ghairi alif. Paham ya? Nah, ta'nis bil alif ada 2, mamdudah sama apa? Maksurah. Ta'nis bil ghairi alif, saya maksud ta'nis bil ta' itu ada 3. Ada apa? Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya at-ta'nis bi ghairi alif ada 3, bi ghairi alif. Apa itu? Maknawi, lafzi, maknawi dan lafzi. Paham belum? Maknawi, lafzi, maknawi, lafzi. 3. Ini yang tanpa alif. Paham ya? Itu nanti rinciannya insyaallah semoga tertulis ini, semoga kita selesaikan sampai bawah dulu. Nah, barakallahu fikum. Wa amma ta'nis al-ma'nawi fa huwa ka ta'nis bit ta'. Adapun ta'nis ma'nawi seperti ta'nis dengan ta', fa yumna' ma'al alamiyah, maka dia dilarang tanwin bersama alamiyah. Lakin bisyartin an yakuna ism, tapi syaratnya penting nih. Syaratnya zaidan 'ala al-haruf, lebih dari 3 huruf. Kasu'ad. Su'ad. Nama perempuan atau bukan? Lebih dari 3 huruf enggak itu? Lebih dari 3 huruf enggak itu? Lebih enggak? Lebih, kan 4 huruf itu. Makanya nama perempuan kalau Hindun tanwin, karena Hindun 3 huruf tengahnya sukun. Kita lihat. Aw sulasiyan wa harakal wasat, atau 3 huruf tapi tengahnya berharokat, bukan sukun, ingat-ingat. Sakor. Sakor ini muannas ini ya, sakor. Cuman 3 huruf, tapi kenapa enggak tanwin? Tengahnya enggak sukun, sakorun. Enggak sakorun gitu, sakoru. Kalau tengahnya sukun, tanwin Hindun, da'dun. 3 huruf tengahnya sukun. Ausakun was ajamian, atau tengahnya sukun, 3 huruf tengahnya sukun tapi ajam bukan Arab. Kalau Hindun kan Arab. Paham belum? Hindun kan Arab. Seperti apa ini? Jurun. Wah, ini nanti jur, bukan jurun, juru. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum. Na'am. Ini ajam, tengahnya walaupun sukun tetap enggak boleh tanwin karena ajam. Au manqulan minal mudzakkar al muannas, atau perpindahan dari apa? Nama laki-laki untuk nama perempuan. Kama idza samaita imra'atan bi Zaid. Sebagaimana kalau kamu namakan perempuan dengan Zaid. Masmuki ya ukhti ismi Zaid. Ja'at Zaidu, ra'aitu Zaida, maratu bi Zaida. Belum. Masmuk ya ukhti, ismi
Muhammad. Berarti ini ja'at Muhammadu, enggak boleh Muhammadun lagi. Ja'at Muhammadu, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadan. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah nih ya. Nah, barakallahu fikum, udah paham itu insyaallah. Yang pembahasannya ini cukup sampai sini. Tak tuliskan faedahnya, antum catat barakallahu fikum faedah mengenai sifat mutal jumu' tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah seputar apa tadi? Ta'nis. Kalau yang lainnya insyaallah mudah. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.